Selamat sore, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk dalam ibadah PA sore hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa untuk pujian, 1 pujian, 2 pujian akan kita naikkan, kemudian kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, supaya Roh Kudus boleh menyertai, sebab hidup kami memahami dalam kehidupan kami sangat membutuhkan Roh yang kudus, sebab Dialah yang menolong kami dalam pelayanan yang kami kerjakan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sertai kami, singkirkan dari roh-roh yang tidak baik yang akan mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus membimbing kami sehingga kami boleh dapat melayani pada sore hari ini. Kami serahkan kepada umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan semua ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami sambut ibadah kami sore hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan 1 pujian, Berhembuslah Roh Kudus, untuk menghantar firman Allah yang kita bersama akan terima dari Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Penuhilah, berhembuslah sekarang. Haleluya, haleluya. Rapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari
kita akan persiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita nyanyikan referennya sekali lagi. Haleluya. Berhubungilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Mohon izin daripada Engkau ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah milik-Mu Tuhan. Dan tentu sesuatu yang sangat berharga Engkau sudah memberikan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk dapat menguatkan kami dalam tugas pelayanan kami yang masih harus kami lakukan di dunia ini Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu memberikan kekuatan, karena Roh Kuduslah semata-mata yang kami harapkan untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa, baik kami yang melayani maupun kami yang mendengarkan, Engkau sama-sama memberkati supaya kami ada kekuatan untuk menembusi kehidupan perjalanan kami hari-hari ini, sampai rencana-Mu yang begitu mulia itu akan boleh kami nikmati seperti janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah sabda yang akan kami sampaikan untuk supaya kami dapat berkat dari kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, pada malam hari menjelang malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya ambil dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-13 yang berjudul adalah mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu sangat dipenuhi oleh Roh Kudus, karena memang kehidupan ini penuh dengan banyak kekurangan. Tetapi Roh Kudus akan menolong. Dia akan datang sebagai penolong untuk menuntun kehidupan kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan berkenan kepadanya. Jadi saya kembali katakan kita mengapa kita perlu harus dipenuhi oleh Roh Kudus, yang berbicara tentang pintu kemah. Sebab kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita memulaikan pembahasan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat 1 dan 2. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi, yakni ada kota-kota dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Jadi poin yang pertama yang saya sampaikan, mengapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab biasanya Daud itu adalah orang yang selalu untuk mengerjakan pekerjaan yang penting, dia selalu tanya lebih dahulu kepada Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini dia lebih dulu berkata kepada jemaah Israel. Jadi kita perlu dipenuhi Roh Kudus, karena ketika kita memegang kekuasaan, kita akan tergoda untuk membuat keputusan-keputusan sepihak dengan memaksakan pendapat kita sendiri.
sebagai manusia. Jadi kalau kita ini mendapatkan, sebab pasal 13 ini Daud baru diurapi menjadi raja Israel. Dia punya kekuasaan, dia punya wewenang. Dan kalau itu tidak hati-hati, maka Daud akan terjebak ke dalam kesalahan. Sebab biasanya Daud itu ciri khasnya itu suka bertanya kepada Tuhan dahulu. Tetapi dalam ayat ini dia tidak melakukan itu. Bahkan di pasal-pasal yang lain, ketika Raja Daud itu menjadi raja, dia menambah koleksi istri, saudaraku yang kasih. Dia menambah koleksi wanita-wanita, gundik-gundik ataupun tambahan-tambahan wanita. Itu memang sesuatu godaan, saudaraku yang kasih. Kalau kita punya kekuasaan lebih besar, lebih besar dan lebih leluasa, maka kalau saudara dan saya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita melupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Daud, waktu dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 19, waktu Daud itu menghadapi orang Filistin, dia datang dahulu kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dan kemudian Tuhan menjawab, ya, kamu boleh melawan orang Filistin. Dan itu sesuatu yang sangat dipentingkan bagi orang yang punya jabatan seperti Daud. Dia mengutamakan Tuhan untuk bertanya kepada Tuhan, supaya hal ini juga tidak membawa malapetaka dalam kehidupan kita. Sebab kalau orang itu sudah punya jabatan tinggi, itu mudah lupa terhadap pribadi Allah. Jadi dalam ayat ini, mengapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dalam situasi susah dan senang kita perlu Roh Kudus, sebab keadaan yang berubah-berubah itu akan membuat kita tidak bisa mengutamakan Tuhan. Saat senang berbahaya, saat tidak senang juga berbahaya. Jadi namanya Roh Kudus itu harus kita minta setiap hari, supaya membimbing kita dalam hidup ini secara benar. Ya, seperti saya katakan tadi, waktu Daud mendapat jabatan raja, dia menambah wanita-wanita untuk disekutui. Dan ini sesuatu yang tentu tidak elok. Tetapi ini suatu pelajaran yang terbaik bagi kehidupan kita. Untung kita ada Daud memberikan suatu kisah hidupnya itu menjadi teladan bagi kita untuk tetap berwaspada. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Suratan Galatia mengatakan, hiduplah di dalam roh, supaya kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahkan selanjutnya, supaya kita ini tidak hidup dalam bertentangan, sebab daging dan roh itu berlawanan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, kata Galatia pasal 6 ayat 17. Itu sebabnya inilah poin yang pertama yang saya mau sampaikan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan menolong kita supaya kita apa yang harus kita utamakan ketika Tuhan memakai kehidupan kita sekalian. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, jangan lupa bahwa kita terus harus dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita dapat menjalani kehidupan yang sungguh. Mari sedikit saya mau bacakan itu dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 17. Satu ayat ini saya mau baca. Betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau menolong kita, dia menolong untuk ke arah memuliakan Allah. Kalau Roh Kudus menguasai kita, memuliakan Allah. Seperti Daud itu menambah wanita-wanita, itu tidak memuliakan Allah. Tetapi inilah kisah yang menarik untuk kita paham bahwa memang sungguh-sungguh hidup ini perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, setiap saat, supaya kita dapat menyembah kepada Tuhan, dapat memuliakan Tuhan.
Sebab tugas kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa berbuat itu. Dikatakan Galati pasal 5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Seperti ketika Daud menambah istri setelah dia menjabat menjadi raja Israel, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kita merasa gagal untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara dan saya, kalau kita hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan, kemudian merasa gagal melayani Tuhan, waduh, itu sesuatu yang sangat tidak enak di dalam hati ini. Karena kita gagal mengasihi Tuhan yang sudah memberikan hal yang indah dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur pada malam hari ini, di mana Roh Kudus harus kita miliki senantiasa dalam kehidupan kita, supaya kita mampu memuliakan Tuhan. Kita tidak mengecewakan hati Tuhan. Banyak kali kita merasa banyak kali mengecewakan Tuhan. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan kembali. Itu sebabnya saya akan pindah kepada poin yang kedua dalam kitab Tawarikh ini. Dalam kitab Tawarikh pasal 13, poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah dalam ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul, kita di sini adalah juga Daud dan bangsa Israel. Kita ini adalah bangsa Israel. Dikatakan pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Mengindahkan apa? Mengindahkan peti perjanjian. Itu sebabnya mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak melalaikan, tidak melupakan, tidak membiarkan peti perjanjian itu. Sebab itu lambang hubungan kita dengan Tuhan. Peti perjanjian itu lambang dari hubungan kita dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Peti dan tutup itu lambang gereja dan pribadi Yesus. Jadi kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena penyebabnya adalah Daud selama ini tidak sadar. Bahkan dikatakan selama 20 tahun, dikatakan Alkitab mengatakan Daud tidak sadar melalaikan peti perjanjian, membiarkan peti perjanjian. Kemudian di dalam ayat 3 ini, mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita ada gairah mengembalikan suasana hadirat Allah kembali. Siapa yang tidak suka hadirat Allah? Kalau hadirat Allah itu hadir dalam kehidupan kita, betapa senangnya hidup ini. Kalau ketika kita berdoa menyembah Tuhan, hadirat Tuhan datang. Sesuatu yang kita dambakan, terlebih kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Seringkali kita mengatakan hadirlah Tuhan. Sebab itulah semangat kita. Kalau hadir Tuhan dalam doa kita, kita akan kuat, kita akan mengabaikan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita begitu semangat melayani Tuhan sebab adanya hadirat Allah. Itu sebabnya poin yang kedua saya katakan, mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus, supaya kita menjadi kehidupan yang penuh semangat. Saya akan memberikan contoh siapa pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Dalam perjanjian baru adalah Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal 4, Petrus dia dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus?
yang menguasai Petrus. Petrus itu bisa mengabarkan Injil, sehingga orang yang mendengarkannya itu banyak yang percaya kepada Tuhan. Petrus adalah orang biasa, pencari ikan, tetapi ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus sangat luar biasa. Alkitab mengatakan, mari coba kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita melihat di sini dahsyatnya kalau seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Jadi Petrus itu saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbicara firman Allah, dikatakan, dan di situ banyak yang menjadi percaya. Luar biasa. Sangat indah. Beda waktu Petrus itu gagal untuk tetap setia kepada Tuhan. Waktu Yesus disalib, dia menjauh dari salib itu. Sehingga Tuhan menyuarakan suara yang supaya Petrus itu kembali. Ketika Petrus itu dipenuhi Roh Kudus, maka ayat 4 di sini sesuatu yang luar biasa. Siapa Petrus? Adalah manusia yang tidak punya titel ataupun apa dalam dirinya, tetapi peranan Roh Kudus sangat dominan, sehingga akhirnya Petrus di sini, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Laki-laki 5.000, hanya laki-laki. Entah perempuannya, entah anak-anak dan sebagainya, tidak ditulis di sini. Tetapi kalau saya melihat ayat ini, betapa dahsyatnya kalau Roh Kudus menguasai kita. Haleluya. Kalau Roh Kudus menguasai kita, ya tidak usah banyak-banyak. 1-2 orang mengenal Tuhan sudah cukup menghibur kita, apalagi kita di daerah yang sangat terjepit ini. Haleluya. Saya pikir-pikir, kalau dapat 1 orang, 2 orang, kita bahagia karena kuasa. Kuasa Roh Kudus itu mempunyai kekuatan. Haleluya. Tapi di sini Petrus itu ada pribadi yang setelah diurapi Tuhan, dia bisa mewujudkan orang banyak. Bahkan ayat 8 sampai 10 dikatakan, apa yang terjadi kepada Petrus? Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi Petrus yang penuh Roh Kudus menjawab siapa? Hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua-tua. Jadi orang-orang penting bangsa Israel itu tua-tua umat. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam ayat 8-10 tua-tua pemimpin disadarkan oleh Petrus. Untuk apa? Supaya mereka mengingat kembali apa yang sudah mereka perbuat terhadap Yesus. Tua-tua pemimpin disadarkan pada pribadi Yesus yang sudah dianiaya. Oh, betapa indahnya Roh Kudus mengingatkan mereka yang sudah menganiaya Yesus.
Yang engkau aniaya itu kenyataannya dia adalah pribadi yang punya kuasa. Sehingga Petrus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan karena Petrus, tetapi siapa yang mengurapi Petrus adalah Roh Kudus. Ini dahsyatnya kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Menyadarkan orang tentang perbuatan-perbuatan kita. Supaya kita dapat mengenal Yesus yang sudah mati untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Untuk dibawa dalam persekutuan yang indah bersama Yesus. Itu sebabnya sore hari ini betapa indahnya bagi saya dan saudara yang bisa mengerti firman Allah. Haleluya. Seperti Daud, dia menyesal, sudah sekian lama aku membiarkan peti perjanjian itu berada di Kiryat Yearim. Haleluya. Dia tidak peduli. Padahal yang tidak dipeduli itu adalah suatu kuasa yang membangkitkan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita terima kasih. Kita mempunyai Allah yang sejati. Yang sekarang sedang dalam pergunjingan. Di mana Allah yang sesungguhnya itu akan dijelaskan oleh Petrus. Supaya mereka menyadari akan apa yang sudah salah pada mereka. Padahal mereka itu sudah berbuat dosa. Tetapi Allah yang disembah Petrus adalah Allah yang penuh kasih dan kemuliaan yang ada padanya. Haleluya. Bahkan di ayat 11 dan 12, seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menyatakan, dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bahkan ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Oh, luar biasa. Kita sudah punya pribadi yang luar biasa. Petrus waktu diurapi Tuhan, dia menjelaskan siapa Yesus itu. Yesus itu tidak ada tandingannya. Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan kepadanya yang dapat menyelamatkan. Satu-satunya di kolong langit ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Yesus. Ini wujud. Kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia punya satu kebanggaan yang tidak didapat digantikan oleh apapun. Kesusahan, kesulitan bisa membuat orang menggantikan Tuhannya. Tetapi jikalau Roh Kudus menolong kita, kita tidak akan, bahkan kita merasa rugi besar kalau kita meninggalkan Yesus. Itu sebabnya Daud sangat perlu untuk kembali, mengembalikan peti perjanjian itu ke tempat di mana dia ada, yaitu Yerusalem. Supaya kemuliaan itu pulih kembali. Haleluya. Kuasa Tuhan melingkupi kehidupan. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Jadi Petrus itu membuat orang bingung, saudaraku. Petrus kan orang biasa, orang sederhana. Tetapi mengapa dia berkhotbah itu? Dia menyampaikan firman Allah. Dia yang tidak terpelajar itu menyampaikan firman Allah sampai orang terheran-heran. Ini sesuatu yang menunjukkan apakah saudara dan saya tidak
tidak rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang biasa menjadi luar biasa. Karena Roh Kudus itu, saya yakin siapapun kita akan rindu Roh Kudus. Kita manusia yang tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang kita bisa banggakan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan sediakan pribadi Yesus. Dengan Roh Kudusnya akan membuat saudara dan saya dipakai oleh Tuhan dalam kemuliaannya. Mari doakan saya sebagai hamba Tuhan untuk tetap melayani Tuhan. Saudara juga saya doakan semua dipakai Tuhan. Asal timbulkanlah kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus menimbulkan suatu keheranan, kekaguman. Mengapa? Ya kalau dia, Petrus itu orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang, dan kalau kemudian dia berbicara, pantaslah kalau orang kagum. Tetapi kalau dia adalah orang sederhana, seorang nelayan, tetapi dia bisa berkhotbah dengan penuh kuasa sampai 3.000 laki-laki belajar percaya kepada Tuhan. Ini suatu yang saya pikir ini luar biasanya Roh Kudus. Mari kita sebagai kaum muda, sebagai kaum tua, sebagai pribadi masing-masing malam hari ini, saya dapat hanya berkata, rindukanlah Roh-Mu, rindukanlah Roh Kudus, supaya dia bisa mengubah hidup ini menjadi berarti, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalam rumah tangga kita hadirkanlah Roh Kudus, maka kebahagiaan akan muncul. Sebab tanpa Roh Kudus, kadang-kadang kita mengasihi istri kita dengan kekuatan kita, dan hasilnya sangat minim, saudaraku. Sangat tidak ada, karena kekuatan kita. Seberapa kemampuan kita untuk mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak, seberapa kemampuan kita? Terbatas kemampuan kita. Tetapi kalau Roh Kudus mengurapi kita, tidak terbatas. Orang yang sederhana menjadi luar biasa. Maka itu suatu hal yang biarlah memacu hidup kita untuk terus. Mari saya bacakan selanjutnya ayat 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengadakan apa-apa untuk membantahnya. Orang yang tidak terpelajar tetapi tidak terbantahkan. Haleluya. Orang tidak bisa membantah. Orang tidak bisa mencela. Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah tindakan yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok, yang menonjol, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Orang tua-tua dan umat Israel tidak bisa menyangkal. Ini kehebatan-kehebatan dikarenakan Roh Kudus yang menguasai. Kalau sudah namanya tidak bisa menyangkal, mau apa manusia, saudara yang kasih? Memang sekarang masih banyak yang menyangkal, karena memang perlu hadirnya Roh Kudus. Kalau seseorang dikuasai Roh Kudus, tidak akan menyangkal namanya kebenaran yang sejati. Haleluya. Sebab ini ayat yang membuktikan. Ayat 17. Tetapi supaya jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam. Karena mereka tidak bisa membantah,
akhirnya mengancam Petrus pada waktu yang diurapi Roh Kudus. Jadi sesuatu yang sangat disesalkan. Kalau secara rohani tidak bisa menyangkal ada kuasa Roh Kudus, mereka menggunakan kekuatan. Baiklah, jadi orang-orang yang tidak senang kepada Petrus, dia menggunakan istilah, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab. Jawaban Yohanes dan Petrus sangat luar biasa. Karena apa saya katakan luar biasa? Peranan Roh Kudus yang besar di sana. Haleluya. Oh, pada sore hari ini berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap umat manusia. Haleluya. Rindukanlah Roh Kudus menguasai kita. Kita akan seperti Petrus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini suatu keputusan dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. Petrus dan Yohanes mengambil suatu tekad yang begitu besar. Aku tidak mau dilarang oleh orang siapapun, sebab aku sedang melayani pribadi yang agung dalam kehidupan Petrus dan Yohanes. Siapa orang yang mau melarang kalau sudah orang itu punya keberanian seperti ini? Petrus pun dibunuh mati, dia sanggup menjalankannya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, saudara dan saya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita tetap akan mengatakan, Tuhan, hanya kepada Engkau saja aku mau taat. Haleluya. Kalau orang itu sudah begitu, orang itu tidak takut mati, saudaraku yang kasih. Orang itu tidak akan lemah mengikuti Yesus. Meskipun mungkin kondisinya sangat berat, orang itu mengatakan, oh Tuhan, aku mau tetap ikut Engkau. Karena peranan Roh Kudus ini luar biasa, membuat seorang itu punya suatu tekad yang bagi orang-orang tidak senang kepada Petrus dan Yohanes, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami. Jadi istilah Petrus menggunakan tidak mungkin bagi kami. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Jadi tidak mungkin kami untuk tidak berkata-kata. Jadi Petrus penuh semangat melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran. Meskipun itu tantangannya adalah dalam persidangan itu akan ada hukuman mati atau tidak, saudara yang kasih. Tapi bagi Petrus, namanya dipenuhi Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang meluap-luap luar biasa dalam diri Petrus. Saudara, apakah saudara tidak rindu dipenuhi Roh Kudus? Di tengah-tengah persoalan kita semakin memberat dalam kehidupan kita. Apakah saudara tidak menginginkan dipenuhi Roh Kudus? Di tengah-tengah masalah hidup kita semakin memberat. Tetapi kalau Roh Kudus menguasai saudara, pergumulan yang semakin memberat akan pasti menjadi ringan. Karena hati kita sudah dikerjakan oleh kuasa kebenaran daripada Allah yang Dia janjikan kepada kita. Bahkan di ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Jadi mereka semakin keras
mengancam rasul-rasul, tetapi akhirnya melepaskan juga. Jadi yang mengancam Petrus itu sampai merasa kebingungan. Harus berbuat apa terhadap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Harus berbuat apa? Akhirnya dilepaskan. Mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Jadi orang yang mau menghukum Petrus kesulitan mendapat ayat-ayat ataupun pasal-pasal yang ditimpakan kepada Petrus. Dia buka buku di mana yang bisa menjerat mereka supaya dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada ayat, tidak ada pasal, undang-undang yang menghalangi mereka. Tidak ada ayat-ayat yang harus menjebloskan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa, karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Sebab karya Roh Kudus itu dalam bentuk mereka semakin mengancam rasul-rasul, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Ini kan mukjizat. Ini merupakan kuasa Tuhan. Mereka mengancam lebih keras, tapi ujung-ujungnya dilepaskan juga. Ini kalau saya renungkan firman Allah Tuhan, saya berkata, oh Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu yang ajaib. Hari ini mungkin persoalan saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, persoalan semakin memberat. Tapi kalau Roh Kudus mengurapi kita, kita yakin Tuhan akan melepaskan kita. Kita punya kebanggaan, yaitu Roh yang suci. Tidak ada satu pasal yang menjerat. Tapi kalaupun itu terjadi, orang yang dijerat pun dipaksakan di penjara. Saya melihat ada seorang yang dipersalahkan. Di dalam ayat-ayat pasal tidak ditemukan salahnya apa. Tapi dia dipenjara. Tapi saya lihat orang itu tetap bersukacita. Karena dia dipenjara karena Kristus. Lain lagi ceritanya tuh. Lain lagi ceritanya. Bahagianya itu luar biasa. Sehingga penjara itu tidak membuat orang itu menjadi lemah. Tapi justru dia bangga. Bangga seperti murid-murid Yesus itu. Ini jadi ayat 21 ini luar biasa. Melepaskan mereka juga. Hukum mereka karena takut akan orang banyak. Jadi Petrus itu tidak dipenjara lagi karena alasannya orang banyak. Hasil dari pelayanan Petrus yang dia berbicara dengan penuh keberanian, sehingga hasilnya itu 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang itulah yang ditakuti oleh orang-orang mahkamah agama. Orang-orang yang akan mengancam Petrus dan Yohanes. Jadi Petrus itu lepas dari penjara karena hasil pelayanannya. Saya yakin orang banyak itu karena mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka itu berdoa. Mereka itu berdoa, mereka itu penuh hatinya sudah kepada Tuhan. Mereka karena takut dan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Jadi Petrus itu terlepas gara-gara orang banyak yang memuliakan Allah. Itulah yang melepas. Ini suatu hal yang mengagumkan. Kuasa Roh Kudus. Berhubung dengan yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40. Di sini katakan sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi orang-orang dewasa, saudara. Kita bersyukur dalam peristiwa ini
menjadi suatu pelajaran indah dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena ada sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, terutama dalam pelayanan kita. Menghadapi apapun, Roh Kudus akan menguatkan kita dalam perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Tawarikh, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam 1 Tawarikh tadi kembali mari kita baca 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang ke-7. Ayat 7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena ketidaktaatan. Sebab mengapa kalau kita dipenuhi Roh Kudus? Galati tadi sudah mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu mengalahkan daging, tidak menuruti daging. Ketika Daud menaikkan peti perjanjian ke atas kereta, itu kan selera. Itu kan selera Daud. Tapi kan harus memikirkan selera Tuhan. Jadi ketidaktaatan, tidak taat adalah kecenderungan otomatis. Manusia itu sejak kecil sudah punya potensi untuk berbuat dosa. Nyatanya dia mencuri. Waktu ditanya ibunya, siapa yang mengajari kamu mencuri? Oh, tidak ada mah, saya sendiri. Itu bukti bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena apa? Manusia ini berkecenderungan berbuat dosa. Padahal sudah ada ayat di dalam kitab Keluaran, namanya peti perjanjian itu harus diangkut, dipikul. Cara membawanya. Masa Daud tidak tahu? Saya yakin Daud tahu. Tetapi inilah yang namanya ketidaktaatan. Itu seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Itu sebabnya supaya kita taat, mari kita undang Roh Kudus menolong hidup ini. Sebab ketidaktaatan itu sungguh merupakan sesuatu ya, seperti 1 Samuel pasal 7. Mengangkut tabut itu harus dipikul ke rumah Abinadab. Sebab saya akan menunjukkan dalam ayat ini. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-37. Waktu Daud memasukkan peti perjanjian, diangkut dengan kereta, berarti tidak ada beban di pundak Israel untuk membawa peti perjanjian. Apa yang terjadi? Kematian Usa. Itu sebabnya mari kita baca Keluaran pasal yang ke-37. Di sini ada syarat-syarat yang penting. Waktu Tuhan memerintahkan Aholiab dan Bisaliel membangun peti perjanjian, di situ ada syarat, saya tunjukkan. Syaratnya itu yang tertulis Keluaran pasal 30. Keluaran pasal yang ke-37 ayat 31. Maafkan, bukan 31, ayat 3. Keluaran pasal 37 ayat 3. Dikatakan ayat 2. Dalam peti perjanjian itu syarat-syaratnya yang penting itu membuat peti perjanjian itu pertama ayat 2
disalutnya itu dengan emas murni. Di dalam dan di luar dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Ayat 3. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Tujuannya apa? Dibuatnya kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya itu dengan emas. Jadi ayat 4 ini, mengapa membuat peti perjanjian itu? Mengapa membuat peti perjanjian itu harus diangkat? Memang ini tugasnya Imam Lewi, supaya mereka itu punya beban, terasa terbeban untuk melayani Tuhan. Ada beban. Jadi ayat 4 ini, kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnya itu dengan emas. Jadi kayu pengusung itu adalah berbicara, diletakkan pada pundak imam-imam. Bahkan ayat 5, dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang dan pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Bukan dinaikkan kereta, tapi harus diangkut. Mengapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus? Sebab seringkali kita melayani Tuhan terjebak kepada selera kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita melayani Tuhan. Sebelum kita melayani, kita harus terbeban dengan kebenaran-kebenaran, supaya ajaran yang kita sampaikan akan menjadi sebuah kuasa seperti yang dialami Petrus. Ada kuasa yang luar biasa, bukan berdasar selera, tetapi berdasarkan penguasaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan dengan suatu kekuatan yang di sini katakan kayu pengusung itu, kita jangan suka menghilangkan fungsi. Dalam Keluaran pasal 30 tadi, Keluaran 37 ayat 1 dan seterusnya tadi, kita jangan suka menghilangkan fungsi. Maka kalau kita biasa menghilangkan fungsi, maka kita kehilangan kuasa. Karena situ memang selera Tuhan, kehendak Tuhan. Daud harus memikul, sebab akhirnya Daud setelah gagal membawa peti perjanjian itu, dan kemudian yang kedua dia ulangi, dia tidak mau mengerjakan itu seperti yang pertama. Kalau yang pertama dinaikkan kereta, maka yang kedua dia memanggil imam-imam untuk rela memikul peti perjanjian. Sampailah di Yerusalem, Daud menari-nari, keberhasilan terjadi. Tetapi istri Daud menghina Daud. Tetapi Daud berkata, tidak apa-apa. Meskipun istriku menghina aku, tetapi aku sedang memuliakan Allah, di mana aku berhasil membawa peti perjanjian itu ke Yerusalem, menjadi suatu kebanggaan Daud. Waktu Daud itu bangga menyembah dan memuliakan Tuhan, istrinya menghina dia. Daud mengatakan, oh tidak apa-apa, istri saya menghina. Sebab dihina istri itu tidak mudah untuk kita rasakan. Kita bisa marah, kita bisa keluar kendali. Tapi Daud itu karena cintanya kepada Tuhan, membawa peti perjanjian, maka sesuatu tidak akan menjadi masalah. Jadi dalam ayat ini jelas Tuhan rindu supaya kita ini, bahkan saya mau tambahkan dalam ayat 6, Keluaran 37 ayat 6, dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 harta panjangnya dan 1,5 harta lebarnya. Jadi ayat 6 ini, tutup itu ukurannya sama dengan peti perjanjian. Kita gereja Tuhan harus ukurannya sama dengan ukuran tutup. Tutup itu melambangkan pribadi Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
menjadi tutup peti perjanjian. Itu ukurannya sama. Kalau saudara baca ayat 6, coba saudara bandingkan dengan ayat 1. Besaliel ayat 1. Besaliel membuat tabut itu dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Sama. Tutup itu ukurannya dibuatnya tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Jadi ukuran gereja Tuhan harus sama dengan ukuran tutup, yaitu Yesus. Baru kita bisa menjadi mempelai Tuhan bersama Dia dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Semua itu peranan Roh Kudus penting. Mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Kita sadar seringkali ketaatan kita, banyak seringkali ketaatan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Dan perlu kehadiran Roh Kudus menolong kita, supaya ukuran kita sama dengan ukuran Tuhan. Itu sebab mengapa kita harus memikul salib bersama Yesus. Ukuran itu sama antara Yesus dan umatnya. Kalau kita mau mati daging, mengalami kematian daging bersama Yesus. Jikalau kita bersama Yesus mau dikubur dalam kuburan dosa-dosa kita, dikuburkan bersama Yesus, kita akan mengalami kemuliaan yang sama seperti Yesus. Itu sebabnya malam hari ini saya akan cukupkan sampai di sini pemahaman firman Allah. Lain waktu kita akan jumpa kembali dan kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan marilah kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini. Biarlah kita semua penuh sukacita. Saya berharap umat Tuhan juga bersukacita. Mengapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Karena penting, ada banyak hal-hal yang perlu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang satu ukuran dengan tutup, sehingga kemuliaan Tuhan. Sebab tidak ada namanya peti dan tutup itu ukurannya berbeda. Harus sama supaya pas waktu diisi dengan 2 loh batu, buli-buli mana dan tongkat Harun, dimasukkan kemudian ditutup sama, tinggal kemudian ada kerub, saling berpandangan, memandang kepada Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib, menjadi kemuliaan. Itulah tujuan gereja Tuhan, disempurnakan bersama Dia, kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Terima kasih. Mari kita bersama-sama doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini atas firman yang Kau sampaikan. Kami perlu Roh Kudus ya Tuhan. Tidak lain kami membutuhkan itu sebab ada suatu hal yang kami rindu mengalami hidup ini seperti Petrus. Yang awalnya mereka memaksa harus memenjarakan Petrus dan Yohanes, tetapi ujungnya dia dilepaskan karena hasil pelayanan yang sesuai dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami. Engkau terus memberikan pertolongan kepada kami, terutama bagi kami hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kuasa pertolongan-Mu sampai kami boleh mengakhiri hidup ini dalam tanda memuliakan nama-Mu Tuhan. Apa yang bisa kami berikan kepada-Mu Tuhan? Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Itulah yang kami harus ungkapkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami. Meskipun kami belum sempurna, tetapi firman-Mu sempurna. Biarlah kami satu ukuran dengan Engkau ya Tuhan. Dengan nama Tuhan dimuliakan, Engkau bawa dalam masuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.